Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax secara tiba-tiba membuat banyak pengendara di Kabupaten Sumedang terkejut dan kecewa. Lonjakan harga ini dinilai kian mencekik isi dompet masyarakat di tengah mahalnya berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250. Tidak sedikit warga baru mengetahui kenaikan harga Pertamax saat mengisi BBM di SPBU. Mereka yang selama ini menggunakan Pertamax mengaku kecewa. Seperti halnya Aziz yang hendak mengisi bahan bakar minyak, dirinya kaget saat mengetahui harga Pertamax naik. Dikarenakan ekonomi lagi sulit, semua kebutuhan pokok naik, bahan bakar minyak jenis Pertamax juga naik. Udah lama pakai Pertamax? Enggak, saya nggak buat pengguna Pertamax. Tadi sempat kaget nggak naik? Iya, saya kaget kan. Nah, jadi naik begini kan Pertamax. Aduh. Biasanya emang berapa? Kemarin baru masih 12.250 gitu. Sekarang jadi 16.250, berarti naikannya 4.000. Aduh. Emang sehari-harinya pakai Pertamax? Ya, saya sehari-harinya pakai Pertamax. Harga Pertamax melonjak membuat sebagian besar masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Meski harus mengantre lebih panjang dan memiliki risiko terhadap kendaraan bermotor, masyarakat mengaku tak ada pilihan lain di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Antrean panjang terlihat di stasiun pengisian Pertalite bagi kendaraan roda 2 di SPBU Jalan Riau, Kota Bandung. Pasca naiknya harga Pertamax menjadi Rp16.250 dari sebelumnya Rp12.300, masyarakat pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Masyarakat mengaku harus mengantri lebih lama, hingga harus mencari pom bensin dengan antrian Pertalite yang tak terlalu membludak. Resiko pada menurunnya performa mesin motor dengan penggunaan bahan bakar jenis Pertalite juga tak menjadi penghalang masyarakat beralih ke Pertalite. Sebenarnya sih campur, kadang pakai Pertalite atau Pertamax, tapi biasanya kalau Pertalite ngantri banget, aku suka pakai Pertamax. Tapi kebetulan tadi aku lihat berita gitu, harga Pertamax tuh melonjak gitu, naik gitu. Jadi aku ngantri juga tetap pakai Pertalite, iya pindah lagi. Kalau saya biasanya Pertamax sih teh. Sekarang Jadi Pertalite karena naik. udah naik ya? Iya. Ini kan ngantri nih teh, panjang, nggak masalah. Kayaknya nggak masalah sih karena kan dari sini ke Cibulu lumayan gitu ya. Kalau pakai Pertamax boncos. Boncos ya. Terus kalau menurut aku ngaruh. Sebenarnya aku nggak terlalu mengerti juga ya bagaimana kinerjanya. Tapi kalau misalnya pakai Pertamax, menurut aku jadi lebih ringan aja motornya. Terus katanya lebih bersih juga ke motor gitu. Pertamax. Ya. Tapi Sekarang Pertalite karena mahal. mahal ya. Ada pengaruhnya ke motor juga dong, Kang? Betul. Terus gimana dong? Ya, mau gimana lagi kan ekonomi lagi susah sekarang, betul. Sejumlah orang tua siswa masih mendatangi Disdik Jabar terkait permasalahan pemetaan calon murid baru 2026. Jalur domisili menjadi salah satu aduan orang tua siswa. Pemetaan calon murid baru atau PCMB masih menjadi polemik dalam penerimaan murid baru tahun ini. Sejumlah orang tua siswa pun masih mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengadu dan mempertanyakan nasib anaknya, apakah lolos PCMB atau tidak. Ada juga orang tua siswa yang ingin melakukan riset akun pendaftaran untuk mencoba mendaftar kembali ke sekolah yang lainnya. Adapun orang tua siswa yang mengadu soal jalur domisili. Nama anaknya menghilang dari calon diterima padahal jarak rumah dekat ke sekolah. Tetapi ada pendaftar yang rumahnya lebih jauh dari sekolah, namun namanya masih tertera di calon diterima. Nah, dari jalur domisili itu letak dari rumah ke TKP sekolah yang dituju, itu jaraknya 1 kilo 150 meter kurang lebih. Nah, pas saya lihat domisili yang lain, ada yang masuk di atas 1.400 sampai 1.500.
Nah, sebagai orang tua kan gundah gulana lah anak kebeban moral ya tanggung jawabnya gitu. Nah, makanya saya kesini mau sekalian konfirmasi ke Dignas yang terkait ini aturannya gimana, sistemnya gimana, sampai sejauh ini belum ada tanggapan yang berarti gitu. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa pengisian data penerimaan calon murid baru atau PCMB hingga 11 Juni 2026. Langkah ini dilakukan karena masih banyaknya calon murid yang belum mengisi data. Selain itu, perbaikan data pun sudah bisa dilakukan di sekolah yang dituju, tidak perlu ke Disdik Jabar. Semua sekolah sudah memiliki akses memverifikasi, mengecek, membuka dokumen yang ada di sekolah masing-masing ya. Semua pendaftar di sekolah masing-masing. Artinya layanan yang ada sekarang di Disdik itu sudah bisa dilakukan oleh sekolah. Sekolah yang dituju Pak ya. Yang kita minta untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Kalau memang ada yang ingin dikonsultasikan, ada yang dikoreksi, baik jarak, kemudian dokumennya atau proses yang lainnya, selama itu bukan cabut berkas, pindah sekolah atau pindah jalur, silakan ke sekolah tujuan saja. Bagi calon murid yang tidak lolos tahap PCMB, bisa mengikuti tahap selanjutnya yang akan dibuka 15 Juni 2026 mendatang, dengan catatan masih ada kursi yang tersedia di sekolah yang dituju. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dengan membentangkan poster tuntutan, puluhan emak-emak wali murid ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Kamis siang. Dalam aksi ini, puluhan emak-emak meminta DPRD Jawa Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah provinsi dan daerah agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB. Aksi yang diwarnai dengan demo memasak, gorengan, dan menyeduh kopi ini menilai jika sistem pemetaan calon murid baru atau PCMB memperkeruh pelaksanaan SPMB. Selain itu, orang tua calon siswa juga mengeluhkan sistem scoring yang dapat berubah secara tiba-tiba. Menurut peserta aksi, sistem PCMB calon murid kurang mampu akan tergerus oleh calon murid yang berada, sehingga menolak anaknya masuk sekolah swasta yang berbayar. Tuntutannya saya minta aplikasi perubahan itu datanya harus akurat dan harus diperbaiki. Dan saya juga menuntut masyarakat miskin harus diprioritaskan untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Pemerintah mengetahui masyarakat miskin itu harinya hanya makan dengan bala-bala saja. Jadi untuk masuk sekolah swasta mereka sangat keberatan karena biayanya sangat mahal. Dalam aksi tersebut, emak-emak juga meminta agar Disdik Jabar dicopot karena pengaduan orang tua murid ke Disdik sangat lambat hingga harus diwarnai ketegangan. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Tikomdikdisdik Jabar. Penonaktifan tersebut buntut dari carut-marut pelaksanaan pemetaan calon murid baru tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Disdik Jabar, Ainur Hasan, bahwa Kepala Tikomdik Disdik Jabar dinonaktifkan dan sementara digantikan terlebih dahulu oleh Kepala Bidang E-Government Diskominfo Jabar, Mark Aditya sebagai PLH Kepala UPTD Tikomdik. Penonaktifan tersebut dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung ke Disdik Jabar menemui orang tua siswa yang mengadu soal pelaksanaan PCMB. Pelaksanaan PCMB tahun ini memunculkan beragam keluhan, mulai dari akun calon murid yang tak kunjung terverifikasi, kesulitan masuk ke sistem, hingga data peserta yang tidak terbaca. Yang jelas, sementara waktu Pak Sohendar diistirahatkan dulu, dan pekerjaan hariannya dijabat oleh PLH Pak Adit, karena beliau punya kompetensi di bidang IT, sehingga insya Allah akan lebih mampu mengendalikan sistem IT kita, manajemennya maupun pola komunikasi.
Jemaah haji berziarah ke makam Ibnu Abbas yang merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.